Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang di rumah, bertemu bersama saya kembali Silvi di sini dalam acara Lita Mama Hebat, live Instagram IKM Pamekasan Hebat. Nah, di depan saya ini sudah ada Ibu Dewi dari Basaraya. Halo Ibu Dewi. Halo, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selfie. Oh, mic-nya belum Ibu. Saya sapa lagi ya, karena mikrofonnya ini belum hidup ternyata. Halo Ibu Dewi, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Nah, sebelum kita lanjut berbincang-bincang bersama Ibu Dewi kembali, kita lihat dulu ya profilnya Basaraya berikut ini. Kacang lucu from Madura to the world. Kacang lucu are combinations of Madura peanuts with lucu which are mixed with traditional Madura spices. Lucu or bamboo clams is a seafood species that lives on sloping beaches and requires special skills to get it. Lucu contains very low calories and is high in protein, minerals, iron, and also omega-3. Kacang lucu for Madura people are used as a dish for guests during individual moments. Kacang lucu from Madura to the world. Nah, itu dia tadi profil dari Basaraya. Pasti udah tahu lah ya, Basaraya itu kalau mau lewat Arek Lancor gitu ya Bu ya, itu pasti tahu ya Bu ya, ada Basaraya di sana. Nah, lanjut kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Dewi tentang Basaraya nih. Nah, Ibu boleh diceritakan nggak Basaraya itu awalnya terbentuk tuh gimana ceritanya? Ya, terima kasih. Yang pertama, Basaraya itu sebenarnya cikal bakalnya di rumah ya, toko Basaraya itu minimarket. Sesuai dengan nama jalan ya, Jalan Basar. Dan tahun 1994 dulu yang booming itu kan Pasaraya. Nah, kita lihat saya ingin besar seperti dia gitu. Makanya namanya Basaraya. Basar juga artinya kan pasar. Jadi kita ingin memang bergerak di bidang pasar gitu. Nah, kemudian pada tahun 2017 kami itu melihat kebutuhan dari teman-teman yang dari luar kota. Mereka butuh oleh-oleh Madura. Nah, kalau mau pulang ke Jawa, mau pulang ke luar kota, ke luar negerinya. Nah, itu mereka mencari oleh-oleh yang khas Madura. Maka saya sama Bapak, Pak Ghazali, mendirikan itu Basaraya Ikan dan Camilan. Nah, di sini kami menampung produk oleh-oleh, produk UMKM yang berupa camilan dan ikan, olahan ikan. Olahan ikan Iya. gitu ya. Oh iya, lupa. Jangan lupa nonton dari awal sampai akhir loh ya. Soalnya nanti ada giveaway dan menarik banget ini hadiahnya untuk 2 orang pemenang. Terus bagi yang mau nanya-nanya ini ke Ibu Dewi tentang Basaraya, saya tunggu di komen ya, pertanyaannya nanti saya baca. Nah, Basaraya itu sendiri apa aja sih Bu produknya? Kalau Basaraya yang ikan dan camilan ini kami bergerak di 2 bidang, yaitu perdagangan dan perindustrian. Jadi di perdagangan kami buka toko oleh-oleh ya secara offline dan online. Nah, karena memang zamannya sekarang online ya, kami buka online, website, IG, Facebook, terus Tokopedia dan macam-macam gitu ya. Nah, di bidang perindustriannya kami memproduksi produk seperti ini, minuman Poka. Minuman Poka ini sudah BPOM loh ya. Nah, BPOM. ini merupakan jaminan mutu bagi kita. Benar. Kemudian ini ada kacang lorcu yang mau go Hongkong. Nah, mau gitu go juga. Hongkong. Nah, gitu juga. Ada sebenarnya produk lagi Bandeng Presto. Ini asli Bandeng dari daerah Pamekasan itu, dan sudah BPOM juga seperti di belakang saya ini anunya itu. Dan macam-macam. Nah, kalau produk dari teman-teman yang saya jual di toko offline-nya dan online itu ada sekitar 2000 item. Banyak ya? Iya, macam-macam karena ada sekitar 150 UMKM yang tergabung di Basaraya. Gitu. Wah, saya jadi penasaran nih produknya apa aja di Basaraya ya Bu.
Mungkin biar gak penasaran, kita lihat dulu kali ya ini review atau profilnya dari Basaraya. Kenalan dulu yuk sama kacang lorcu. Kacang lerce renyah yang ada campuran lorcu gurihnya. Ini diproduksi oleh Basaraya Pamekasan loh. Packagingnya sudah modern banget dan juga dilengkapi informasi nilai gizi. Langsung aja aku unboxing dan ternyata isinya ada dua loh. Ada yang kemasan vacuum press dan ada yang gak di press juga. Tutupnya udah super saving banget. Kalau mau dibuka tinggal disobek atau digunting aja. Gampang banget kan? Dilengkapi dengan klip juga. Jadi kalau gak habis bisa disimpan lagi. Rasa kacangnya sedap dan gurih banget. Cocok nih sebagai pelengkap kebersamaan keluarga. Buat oleh-oleh juga bisa. Yang bikin beda dari kacang ini adalah karena ada campuran lorcunya. Kerang bambu yang berprotein tinggi setelah digoreng. Ini nih yang dinamain nyemil sehat. Oh iya, ini halal ya. Untuk beratnya ini tuh 100 gram. Yang mau order bisa datang ke Basaraya Pamekasan ataupun bisa melalui sosial media Instagram dan Facebook @basaraya_group. Oke, itu dia tadi ya review dari beberapa produknya Basaraya. Kayaknya enak itu Bu ya tadi. Kacang lorcu Bu ya. ini. Kayaknya enak banget ini, nanti saya cobain, nanti saya ke Basaraya, oke? Ini Bu, kan di Basaraya itu terdiri dari berbagai macam produk ya. Produk oleh-oleh ya, Iya. oleh-oleh khas Pamekasan ya. Itu cara produsen gabungnya biar produknya itu bisa dijual di Basaraya itu gimana Bu caranya? Sebenarnya gampang saja, tinggal bawa aja produknya minimal 5 pieces atau 10 ya, yang pokoknya sesuai dengan rak ya atau di etalase itu bisa dilihat itu bagus. Yang kedua, produknya itu harus juga ada labelnya minimal. Meskipun belum ada izin edarnya, karena kami nanti akan membina atau mengajak teman-teman yang belum mempunyai izin edar, kami arahkan misalkan untuk PRT merapat ke Dinas Kesehatan. Kalau benar. misalkan BPOM nanti dari Basaraya sendiri yang akan memfasilitasi, dan kebetulan saya sebagai fasilitator daerah Madura yang bekerja sama dengan BPOM ya untuk meningkatkan mutu teman-teman lewat izin edar BPOM-nya itu. Gitu. Jadi tinggal bawa aja ke Basaraya produknya, kemudian nanti dititipkan karena memang kami sistemnya konsinyasi atau titip barang. Oh, titip tinggal nota 1 gitu. Dari segitu banyaknya produk oleh-oleh di Basaraya nih, oleh-oleh khas Madura ya Bu ya. Iya. Itu yang paling best seller itu biasanya apa yang dicari pendatang itu, konsumen dari luar kota atau Iya. gimana? Kalau di Basaraya penjualannya adalah rengginang lorcu. Oh, rengginang lorcu. Rengginang lorcu. Tetap lorcu ya Iya. judulnya. Kebetulan kan kita lorcu memang khas Mbak. Kalau lorcu Pamekasan itu keunggulannya adalah di rasanya lebih gurih karena teksturnya itu kecil dibandingkan dengan tekstur lorcu di daerah lain gitu. Jadi kerasa banget gitu gurihnya dan apa ya rasanya itu sangat khas gitu. Jadi banyak disukai oleh orang-orang rengginang lorcu. Kemudian karena ada lorcunya saya juga buat kacang lorcu. Karena ada ya. Jadi ini juga sudah dilirik oleh pembeli di Hong Kong. Jadi teman-teman juga banyak yang ke itu persiapan atau yang sudah dikirim ke luar negeri. Oh, berarti sudah expand ke luar negeri gitu ya? Iya, ada. Itu caranya gimana itu biar bisa nembus pasar sana, itu gimana awalnya Bu? Bisa diceritain? Awalnya kita kan memang dibina oleh instansi-instansi yang ada di Kabupaten Pamekasan seperti Dinas Disperindak ini ya khususnya. Ada juga bea cukai, macam-macam teman-teman itu merapat kemana gitu. Nah kemudian produknya itu dieksplor lewat digital marketing ya. Kemudian kita di mediasi untuk matching dengan buyer, bisnis matching. Gitu. Dipertemukan dengan calon buyer itu. Nah kita buat videonya macam-macam gitu. Nah kemudian terjadi transaksi misalkan, langsung itu B2B. Kalau dari luar itu biasanya produk apa Bu yang diminati? Kan kalau dari nasional ya, itu lorcu ya. Kalau dari luar itu apa biasanya yang paling dicari? Dari luar Pamekasan, maksudnya yang khas Pamekasan. Yang luar negeri. Tadi kan mau ekspor. Oh, orang luar negeri. Ya itu memang khas Pamekasan seperti kacang lorcu, rengginang lorcu itu.
kemudian ada petis gitu, petis, kemudian Petis iya, Oh. kan memang khas Pamekasan Iya. gitu. Ikannya terasa banget. Benar. Nah, ini kalau produk-produknya Basaraya itu ada yang mau jual lagi kayak reseller atau dropship gitu, itu gimana Bu caranya? Ya tinggal ngubungin saya ya. Hmm. Kemudian mereka melakukan transaksi dengan jumlah tertentu, jumlah minimal dan dikasih diskon. Kemudian penjualan atau pembelian selanjutnya itu terserah, nanti ada aturannya gitu. Misalkan mau beli berapa itu, tapi diskonnya tetap sesuai dengan yang di depan. Oh, kalau saya mau beli nih ada diskonnya nggak? Untuk teman-teman yang komunitas misalkan komunitas. pasti ada nanti gitu. apalagi pelanggan setia gitu. Kemarin pelanggan setia. Pelanggannya. Kemarin tanggal 17 kita diskon 17% malah Oh, sampai jam 7. lumayan Sampai loh 17% itu. Nah, itu alhamdulillah banyak yang datang ya Oh. pakai juga pakai online juga. Oh, Saya online. layani tetap karena kita juga mendukung ya, kita gembira dengan kemerdekaan ini gitu. Nah, antusias. Biasanya kalau lewat medsos itu penjualan paling tertinggi itu lewat mana sih Bu? Apa Shopee, apa Tokopedia atau mana? Kita atau punya kita punya website ya, punya Heeh. website sendiri www.basaraya.com. Nah, Wah, udah punya website sendiri ya, ya? punya website, kemudian di IG sama Facebooknya juga Basaraya Group. Kemudian kita juga di Tokopedia ada juga. Oh, jadi yang mau pesen nih atau penasaran sama camilan-camilan Madura langsung aja dicek di Shopee-nya, di Tokopedia Bu ya? Nah, terkait pemasaran nih Bu. Tadi kan katanya ada reseller, dropship dan lain sebagainya. Nah, itu kalau pemasarannya itu di mana aja? Apa ada produk dari Basaraya yang udah dipasarin ke misal Malang atau Surabaya atau Jakarta, itu udah ada apa belum Bu? Iya, Basaraya saya sendiri gitu ya. Di samping kita buka toko offline di Pamekasan, saya juga jualan di online. Nah, saya juga nitip juga ke teman di luar Madura, contohnya di MK Manajemen gitu ya, di Malang. Dia juga mempunyai channel ke luar negeri. Jadi mereka ikut juga menjualkan, memasarkan produk-produk kami. Saya juga bekerja sama dengan di manusia di Jakarta di bandara itu untuk ditampilkan di sana. Gitu. Ya mungkin karena masih PPKM, masih ya persiapan gitu ya. Jadi kita kalau ada peluang pasar kayak gitu tetap langsung ditembusi untuk melebarkan pasar kita. Ini kan saya lihat ada bermacam-macam ya Bu, ada Minuman apa poka. ini? Poka ya? Ya. Poka, terus ini Kacang ada lorcu. kacang lorcu. Ini harganya berapaan sih Bu untuk harganya? Nah, kalau minuman poka ini cukup murah meriah ya. Sekarang 8.000. Oh, 8.000. Seharusnya kan 10.000 karena sudah MD itu kan. Iya, bener-bener. MD-nya ini yang Nah, ini tapi ya, bikin karena mahal memang tuh. kita ingin memberikan yang spesial buat pelanggan Basaraya, jadi harganya tetap dulu 8.000 dengan tidak mengurangi mutu. Oh gitu. Kalau bandeng kayak bandeng presto, saya lihat kemarin di Basaraya itu ya juga ada frozen ikan-ikan gitu loh ya Bu Iya. ya. Ya, itu kita dapat dari pengepul di nelayan langsung, dari nelayan di pengepulnya langsung masuk ke Basaraya. Jadi kita langsung di vakum ya, di vakum kemudian dibeku. Dalam kurang dari 24 jam itu kan harus beku untuk mendapatkan kualitas. Oh, Jadi meskipun beku nanti dicairkan ikannya tetap segar. jadi gak hanya camilan ya, Iya. jadi juga ikan juga. Ini idenya dari mana awalnya Bu kok bisa ikan gitu? Kan biasanya jarang sih kalau Iya, di kebetulan toko oleh-oleh. kami kan anak pantai pesisir ya, Talang Siring gitu ya. Oh iya, Jadi, deket rumah saya itu. Jadi suka banget ikan. Kemudian di sana juga punya tambak bandeng. Nah, punya tambak bandeng dan dikonsumsinya paling kalau enggak digoreng, dibakar gitu. Nah, saya punya inisiatif ini
bisa mencapai ke pasar yang lebih luas dengan olahan gitu. Jadi kami buat bandeng presto gitu ya, bandeng presto alhamdulillah juga sudah BPOM. Jadi jaminan mutu ya. Iya benar. Iya. Itunya sih yang penting buat kami konsumen ya. Iya rasa BPOM. aman gitu ya. Iya Iya. benar. Karena memang kalau BPOM itu sudah analisa lab kan. Iya, jadi benar. itu yang penting. Nah, saya mau nanya ini tentang dampak adanya COVID ini. Iya. Gimana nih? Omsetnya turun apa malah naik atau gimana nih? Alhamdulillah ya Basaraya itu memang pada bulan pertama namanya kejadian luar biasa pasti shock ya. Nah, itu mengalami penurunan. Dan ketika pandemi kebetulan anak-anak saya kan sudah kuliah di Jakarta, mereka turun ya pulang ke rumah dan membantu saya di bidang digital marketing. Nah, itulah yang mengangkat sampai omset Basaraya itu sampai 70% dari sebelumnya. Alhamdulillah gitu ya. The power of millennials gitu ya, Bu. Dari pengalaman itu saya karena lockdown ya kemarin ya di rumah saja kami sempatkan buat buku, Mbak, seperti ini. Nah, bukunya Bisnisku Selamat di Masa Covid. Jadi pengalaman saya lolos dari masa Covid itu dituangkan di sini. Jadi nah ini keistimewaannya sudah dapat pengantar ya, kata pengantar dari Bupati Pamekasan, kemudian juga testimoni almarhum Wakil Bupati kemarin ya, Bapak Rojai gitu ya. Ini Bu Dewi ini sangat aktif banget ya. Jualan iya, nulis buku iya. Yang penting bermanfaat lah. Bener. Oh iya, di Basaraya jual bukunya itu Bu juga. Nah, kalau buku ini PO dulu ya, pre-order, karena memang harus kebetulan ini kan cetakan ketiga nanti untuk cetakan ketiga. Kalau di toko sendiri di offline-nya, nah sekarang kan di apa ya, yang pakai atau yang pegang digital marketingnya kan anak saya. Nah itu pakai konsep, Mbak. Jadi konsepnya itu memang produk oleh UMKM gitu. Jadi memang difokuskan ke situ dulu gitu. Padahal kalau misalkan dilihat dari master plan-nya Basaraya, nah itu kita ingin Basaraya menjadi kebanggaan Madura gitu. Artinya ada 3 itu, Mbak, yang dengan tema ayo majukan UMKM. Yang pertama kita menjadi pusat oleh-oleh atau destinasi kuliner. Kemudian yang kedua kita memberdayakan UMKM, kemudian yang ketiga adalah pelatihan untuk generasi emas. Nah, ini 3 langkah besar yang ingin dicapai oleh Basaraya sehingga kita menjadi suatu yang bisa membanggakan Madura. Itu bisa dijelaskan tadi 3 itu ya? Iya, 3 itu apa sih? Iya. Penasaran. Artinya kita menjadi pusat oleh-oleh bagi orang-orang atau teman-teman yang datang dari luar atau teman-teman yang dari dalam kota Pamekasan mau keluar sebagai oleh-olehnya. Nah, rujukannya adalah Basaraya dengan menyediakan produk yang kualitasnya bagus gitu ya, menjamin mutunya, kemudian dari segi kualitas ya, kemudian dari segi UMKM-nya juga kita perhatikan. Kemudian menjadi destinasi tidak hanya sekedar kita beli oleh-oleh di Pamekasan, tetapi mereka merasa bangga datang ke Pamekasan khususnya Basaraya. Benar. Kemudian langkah yang kedua tentang pemberdayaan UMKM, Mbak. Itu saya berupaya yang pertama adalah mengedukasi teman-teman dari segi SDM-nya, yaitu dengan mengetahui apa itu bisnis misalkan. Nah, kemudian juga dari segi permodalan, kami akan membuat koperasi Basaraya gitu ya. Koperasi Basaraya yang memberikan Bu Dewi ini ya, semuanya dikerjakan ini Bu Dewi sebagai penyangga pembayaran, karena kan kita ke Basarayanya sistemnya kan titip gitu. Nah, kalau bagi anggota koperasi mungkin nanti mekanismenya itu. Kemudian yang ketiga tentang itu pemberdayaan yang paling penting bagi UMKM adalah legalitas. Bagaimana mereka berpikir bahwa legalitas dari suatu produk atau perusahaan itu adalah sesuatu yang harus dikedepankan. Karena apa? Pertama itu menunjukkan diri kita sendiri kan. Kalau misalkan kita legal, misalkan ada izinnya kayak tadi ada BPOM-nya, ada PRT-nya.
Nah, memberikan kenyamanan kepada konsumen. Nah, itu salah satu upaya kita untuk meningkatkan, memberdayakan UMKM. Dari situ saya juga mengedukasi teman-teman dalam forum fasilitator Fasda ya, karena saya juga sebagai fasilitator Madura yang bekerja sama dengan BPOM. Jadi memberikan semacam layanan kepada teman-teman gimana caranya untuk mengurus MD dan gitu dan sebagainya, atau PRT yang itu yang dibutuhkan teman-teman. Wah, Bu Dewi ini semuanya loh Bu Dewi. Tapi ada satu penting lagi yang nomor 3 gimana Bu? Pelatihan generasi emas. Mungkin banyak orang nggak ngerti ya tentang apa pelatihan generasi emas. Ya, Itu yang saya bidik adalah anak-anak sekolah, mulai dari TK sampai mahasiswa. Nah, sebenarnya program ini masih belum saya ya, karena memang masih PPKM dan sebagainya kan, karena tidak bisa mendatangkan banyak orang. Jadi kami akan menyediakan suatu tempat dan mereka dikenalkan dengan produk-produk UMKM, mulai dari yang unggul, yang khas Madura, misalkan bagaimana produk itu dibuat, bagaimana produk itu cara menyediakan bahannya, cara membuat dan cara memasarkannya, itu diajarkan kepada anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Akan mahasiswa yang mau bergabung nanti itu akan kita garap juga. Wih, berarti bisa belajar bisnis jualan gitu. Bisa ya, juga itu. Yang penting kita program bagaimana mereka bisa mengetahui setidaknya budaya Pamekasan itu apa gitu, dari segi kulinernya tentunya. Jadi tidak hanya tahu tentang batik aja, walaupun kita mungkin nanti bisa merambah ke batik dan aksesoris dan sebagainya. Sebentar kita baca dulu nih, udah ada pertanyaan nih kayaknya di kolom komen. Nah, ini dari Muhammad Mohal Yewafa. Oh iya, halo, pokoknya Mohal Yewafa. Untuk area Pantura katanya Bu, pesanannya apa bisa dianterin kalau misal dari daerah Pantura nih mau order, nah itu pesanannya bisa diantar atau gimana? Iya, kita pakai delivery ya, misalkan pakai pos, JNE, JNT, macam-macam gitu ya, yang ada di Pamekasan tentunya. Dan kalau misalkan dengan pos, kami memang sudah familiar, bahkan kami sudah produknya tuh diambil dari toko untuk dikirimkan ke alamatnya, asalkan alamatnya jelas, kemudian ada jangkauan dari masing-masing delivery yang diinginkan itu. Berarti ada ya, deliverynya bisa ya. Iya, bahkan saya pernah kirim ke Kalimantan, Sumatera gitu ya, Palembang, kemudian Bangka Belitung, kalau seluruh Indonesia NTB, apalagi di Jawa, Jakarta sudah Majalengka gitu. Benar. Sudah, bahkan ya asalkan ada alamatnya lengkap dan ada delivery yang diinginkan untuk mengirim, itu bisa. Jadi langsung ya dihubungi saja Basaraya. Produk apa nih yang mau dibeli, kacang lorcu atau apa tadi Bu? Oh iya, Bandeng Presto. Presto. Oh, ini ada katalognya enggak katanya? Ya, bisa dilihat di IG-nya Basaraya juga. Di sana ada katalog, kemudian di websitenya gitu. IG-nya apa Bu buat Basaraya? Itu ya Basaraya Group gitu aja. Basaraya Group gitu ya. Iya, kemudian bisa WA juga bisa, ada katalog yang ya, tapi WA-nya bisa pribadi. di ini Bu, nomor WA-nya mungkin. Iya, 081 dicatat 081 217 oke 046 40. Nah, yang mau order tuh silakan langsung hubungi aja Basaraya. Nah, ini juga ada pertanyaan dari 94 Dayat ini. Halo 94 Dayat. Nah, kalau mau gabung dengan komunitas Basaraya dan mau nitip produk kita di tokonya, nah dikenakan biaya atau iuran enggak? Enggak ada, gratis. Ada. Yang penting saya minta komitmen teman-teman UMKM itu, kita nyediakan produk yang terbaik dari sampean apa gitu kan. Kemudian juga labelnya. Yang penting label itu menunjukkan identitas gitu ya. Harus ada namanya, kalau perlu juga ada kedaluarsanya harus dicantumkan juga, sehingga kami bisa mengontrol, oh ini produk masih aman, sudah mendekati expired, nah macam-macam. Nah itu teman-teman
bisa nitipkan produknya. Kalau Tinggal udah datang. kalau udah expired gitu diretur gitu ya Bu ya. Ya, harus ditarik. Sebelum expired seharusnya kan ditarik agar bisa dijual di tempat lain yang mungkin grade-nya lebih rendah atau diolah ulang gitu. Kalau misalkan sudah expired kan kasihan, ruginya teman-teman kan banyak ruginya nanti. Jadi makanya saya juga mengajak teman-teman pelaku UMKM untuk memantau juga produknya sudah gimana di toko, tidak sekedar naruh pas ditinggalin enggak Iya, gitu kan benar. ya. Kita dibantu juga secara promosinya, ayo beli di Basaraya, produkku ada di sana gitu kan. Oh Gitu iya. aja, nggak apa, simpel-simpel aja, nggak usah ribet. Gratis katanya. Jadi yang ini udah bikin produk nih di rumahnya langsung aja ya ke Basaraya atau DM aja IG-nya Basaraya. Nah, ini kan kalau untuk olahan laut, Bu, ini kan tergantung cuaca gitu kan. Nah, kalau misal teri nih, kayak teri kan teri gak selalu ada gitu. Iya. Itu biasanya stoknya kosong gitu, Bu, kalau misal terinya. Ya, lagi. seperti kemarin ya, kalau teri, khusus teri itu sampai 4 bulan kosong. Nah, kita nggak iya, bisa saya apa-apa. nyari-nyari Tapi kalau kemarin. misalkan masih 1-2 bulan, kita kan kerjasama juga dengan perusahaan besar ya, seperti Marinal, Indoprima yang menyediakan produk ikan kering gitu. Nah, kita bisa meminta supply dari sana juga. Oh, oke. Jadi kalau misalkan benar-benar lama gitu, bahkan di pabriknya kosong ya juga kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya sih, itu Tapi udah tapi kalau misalkan tergantung dalam alam. batas-batas tertentu, kita kan nyetok, ada boxnya di sana ya, ada freezer box di toko saya itu. Jadi bisa menjaga itu, menjaga ketersediaan dari stoknya itu. Ini Bu, untuk produknya Basaraya sendiri ya, seumpama nih ada yang mau hajatan kayak saya anggap mau nikah gitu, terus saya pengen mesen kacang lorcu ini sebagai apa ya, bingkisan souvenir gitu ya, tapi saya custom gitu ke ibunya, saya maunya ada bacaan saya sama suami saya happy wedding atau apa kayak gitu Bu, itu bisa? Kapan? Kapan Mas Umam? Bisa aja nanti gitu. kita bisa kerjasama, bisa ditempel di situ. Oh, berarti bisa custom gitu ya, custom kayak? iya. Cuman memang karena ada biaya untuk itu, karena kalau ada perubahan data khususnya yang MD itu ada biaya walaupun sedikit gitu. Tapi nggak masalah sih buat Basaraya apa aja. Bisa ya, bisa. Iya. Tuh, yang mau apa nikah kek, tunangan atau apa 40 hari lahiran bayi gitu bisa ya Bu ya? Iya, Iya, bisa. nggak usah repot-repot. Nah, ini ada yang mau nanya lagi nggak ini? Oh, halo Bang Emran. Bang Emran hadir lagi nih. Terima kasih Bang Emran udah nonton ya. Ini udah nggak ada lagi yang mau nanya ini. Oh, ini Bu. Terakhir kayaknya. Harapan Bu Dewi kepada dinas terkait, terutama kepada kami di Sperindak. Itu bisa nggak diungkapin apa harapannya? Sebelum saya menyampaikan harapan ya, saya izin untuk mengucapkan terima kasih yang banyak sekali kepada di Sperindak ya. Bukan apa-apa, karena awal dari usaha kami terkenal itu kan juga diundang oleh Disperindak dulu untuk menyampaikan kepada teman-teman para UMKM yang ikut pelatihan dulu tahun 2017 ya. Nah, kami diundang, akhirnya banyak teman-teman yang ngerti, yang tahu tentang Basaraya dan juga mendapatkan solusi pemasarannya di Basaraya itu. Nah, kedepannya saya harap Disperindak itu lebih meningkatkan tentang pemberdayaan UMKM, khususnya ya teman-teman itu ya. Kalau misalkan sesuai dengan kalau saya lihat UMKM itu ada pemula, ada yang pemasarannya nasional dan bagainya ekspor. Itu pembinaannya yang lebih insentif
dari segi mesin yang digunakan, kemudian juga tentang produk itu sendiri, kualitas produk. Misalkan mutu itu untuk bisa lebih berkualitas, nah ditunjukkan kan misalkan paling tinggi kan HACCP gitu misalkan untuk yang ekspor. Nah, pengetahuan tentang itu mungkin perlu kami dapatkan, dan juga bagaimana untuk mendapatkan itu. Mulai dari bawah dulu, mungkin dari segi manajemennya, misalkan manajemen produk, tentang bagaimana juga menentukan expired, umur produk dan sebagainya. Pokoknya ingin kami mendapatkan pembinaan yang lebih dan terarah gitu, sehingga tidak sekedar ayo kita ngadakan mungkin di tempat lain gitu ya, kita ngadakan sudah goodbye gitu ya, enggak, tapi bagaimana produk itu dibina mulai dari bawah sampai go ekspor misalkan, kalau tujuannya ekspor, atau sampai benar-benar kita mandiri dan menjadi kebanggaan menjadi Pamekasan itu sendiri. Minuman Poka yang saya buat ini ya. Nah, itu kan sudah MD. Mungkin bisa jadi diusulkan menjadi minuman khas Pamekasan. Nah, yang disajikan bagi tamu pemerintah daerah. Benar Bu, benar. Jadi kami punya kebanggaan, produk kami digunakan, disukai oleh pemerintah dan masyarakat luas. Nah, pemerintah daerah Pamekasan juga bangga dengan produk sendiri kan, gitu. Ada bangga ya. Nah, itu harus pakai. Iyalah, ini ya minuman khas Pamekasan gitu ya, Poka ya. Poka. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih Bu kepada kami atau kepada pemirsa di rumah yang mau gabung mungkin ke Basaraya? Iya. Silahkan aja teman-teman yang punya produk, nggak usah takut produk saya misalkan ini itu atau belum ada izin edarnya sekalipun, nanti kami akan dampingi di Basaraya Education. Akan juga arahkan juga ke dinas-dinas yang terkait untuk pengurusannya itu. Nah, mungkin juga khususnya kepada Disperindak ini, bila ada semacam fasilitas yang bisa diberikan kepada para UMKM khususnya di pengurusan MD ya, karena itu ada analisa lab. Nah, mungkin itu bisa dibantu gitu. Teman-teman yang punya produk yang harus izin edar MD. Misalkan dari segi pendaftarannya kan murah banget gitu ya, cukup dari analisa labnya jika ada bisa dibantu. Oke. Ini ada satu lagi Bu pertanyaan Bu. Terakhir ini ya, dari Zelubi 14 ini. Apa Basaraya punya mentor ya? Kok bisa sesukses ini katanya Bu? Punya mentor gak ini Bu? Siapa ini mentornya kalau ada ini? Mentornya ya kita pandemi ya. Kita suka ikut webinar itu ya. Webinar guys. Tapi sebenarnya mentor yang abadi ya suami sendiri, Pak Ghazali, karena kebetulan Pak Ghazali adalah dosen juga di bidang ekonomi gitu ya. Oh iya, sama kayak saya ini ya, Pak Ghazali. Orang ekonomi. Iya. Kita pilih aja kali ya sekarang yang dapat giveaway-nya. Kan tadi saya udah bilang nih, yang stay tune dari awal sampai akhir, terus ngasih pertanyaan juga. Saya akan pilih untuk 2 orang mendapatkan bingkisan dari kami. Yang pertama itu siapa ya? Siapa nih? Oh ya, Bu Dewi dulu aja nih yang pilih. Ini. Oh iya, itu. Bisa. Ada nih. Itu benar. Apa Idang Lubi itu ya? Yang Zelubi. Oke. Zelubi 14. Nah, langsung DM ya ke Instagram kami. Satu lagi pertanyaan. Unik ya Bu ya. Iya. Langsung nanya mentornya siapa. Nanya rahasia dapurnya. Wah, ini deh 94 Dayat. Nah, yang nanya tadi 94 Dayat sama Zelubi ya yang menang ya. Langsung aja ini
DM ke Instagramnya Disperindak ya. Nanti kami kirimin hadiahnya. Nah, Ibu Dewi, terima kasih sudah berbincang-bincang bersama kami di sini. Sebenarnya ini masih mau ngobrol-ngobrol panjang banget sama Bu Dewi, tapi ya apa daya Bu. Iya, Hanya waktunya. 30 menit itu pun ini udah lebih 6 menit ini. nanti kalau kurang bisa diundang lagi ya Basaraya nanti ke Lita Mama Hebat ya Ibu ya. Terima kasih Ibu atas kedatangannya ke sini dan informasinya tentang Basaraya. Semoga kedepannya Basaraya bisa, ya sekarang udah sukses, makin sukses ya Bu ya. Amin. Nah, terima kasih semuanya udah stay tune dari awal sampai akhir. Ketemu lagi tanggal dua hari lagi di Lita Mama Hebat bersama IKM Pamekasan lainnya. Terima kasih. Saya Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.